Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Berikut ini cerita horor dengan tema kisah nyata. Suara di dalam rumah tua. Tahun 2012, aku dan keluarga memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan sebelumnya dihuni oleh seorang kakek yang meninggal dunia sekitar 7 tahun sebelumnya. Meskipun rumah itu terkesan suram dan sedikit terabaikan, harganya sangat terjangkau. Dan kami merasa itu adalah kesempatan yang baik untuk memulai hidup baru di rumah itu. Di hari pertama kami pindah ke sana, semua terasa normal, dan kami mulai membersihkan rumah dan menata barang-barang. Namun, saat malam pertama di rumah itu, hal aneh mulai terjadi. Pada awalnya, hanya suara-suara kecil yang terdengar, seperti langkah kaki yang berat di lantai kayu, atau suara benda jatuh yang tidak dapat kami temukan asalnya. Aku pikir itu hanya suara dari rumah tua yang berderak, atau mungkin rumah ini memang tidak sepenuhnya bebas dari kebisingan. Namun, saat malam kedua, suara-suara itu semakin sering. Aku mulai merasa tidak nyaman dan risih, akan tetapi mencoba untuk tidak panik. Suatu malam saat selesai makan malam, aku duduk di ruang tamu sendirian, menonton televisi. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari atas. Meskipun semua anggota keluarga lain sedang berada di lantai bawah, aku mencoba memanggil nama adikku, yang biasanya berada di kamar atas. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Aku merasa sedikit cemas. Jadi, aku memutuskan untuk naik dan memeriksa keadaan. Ketika aku sampai di lantai atas, suasana sangat bikin merinding. Dan aku mendapati pintu kamar adikku terkunci dari dalam. Aku mengetuk pintu dan memanggil namanya. Namun, tidak ada suara sama sekali. Aku mulai merasa ada yang ganjal nih. Akhirnya, dengan sedikit rasa takut, aku memutuskan untuk membuka pintu dengan menggunakan kunci cadangan. Ketika pintu terbuka, adikku tampak terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Matanya terbuka lebar, namun dia tidak bergerak. Aku mencoba membangunkannya, namun dia hanya bergumam pelan-pelan. Ada sesuatu yang di belakangku. Panik, aku langsung memanggil orang tuaku, dan mereka segera datang ke atas. Namun, mereka juga tidak mendengar apapun dan berpikir itu hanya imajinasi adikku. Tapi aku merasa ada yang sangat aneh dengan rumah ini. Pada malam ketiga, aku tidak bisa tidur. Suara langkah kaki yang semakin jelas terdengar seperti seseorang berjalan perlahan di sepanjang koridor. Aku memutuskan untuk mengecek sumber suara itu. Dan ketika aku melewati ruang tamu, aku melihat bayangan samar di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Aku terdiam, tubuhku kaku, dan seketika bayangan itu menghilang. Ketakutan mulai merayapi pikiranku. Dan aku merasa rumah ini seperti dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Dan akhirnya, setelah beberapa malam penuh ketegangan, aku mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dan ternyata, rumah ini pernah dihuni oleh seseorang pria tua bernama Pak Agus. Dia tinggal sendirian setelah istri dan anak-anaknya meninggal karena mengalami kecelakaan tragis. Konon, setelah kematiannya, beberapa tetangga melaporkan mendengar suara-suara aneh dari rumah itu, meskipun tidak ada seseorang pun yang terlihat di dalamnya. Dan sejak saat itu, aku mulai memperhatikan kejadian-kejadian aneh di rumah itu semakin sering. Suara langkah kaki, suara pintu yang terbuka, bahkan suara bisikan yang terdengar dari ruang kosong. Semua itu hanya bisa kujelaskan dengan satu cara. Rumah itu tidak kosong. Sesuatu atau sesosok makhluk yang tidak terlihat masih ditinggal di sana.
Kami akhirnya memutuskan untuk pindah beberapa bulan kemudian. Namun, meski sudah lama pergi, aku masih sering teringat dengan suara-suara yang pernah kudengar di rumah itu. Bahkan, pada suatu malam, aku bermimpi berada di sana lagi, mendengar langkah kaki itu yang semakin mendekat. Dan pada akhirnya, aku terbangun dan mencoba melupakan semua kejadian di rumah tua itu. Dan cerita pun tamat. Sekian cerita horor yang Mimin sampaikan ya. Dan jika kalian merasa terhibur, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita horor lainnya. See you!